Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Siloh Kids. Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, hari ini bersama dengan kakak di sini. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu bisa dibaca di bawah nama kakak siapa? Oh ya, betul sekali. Nama kakak Kak Yohanes. Nah, teman-teman, di sini kakak mau tanya nih. Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu baik? Ya pasti semuanya percayalah ya. Gak mungkin lah dia gak percaya. Nah, mari kita memuji Tuhan, tapi sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita mau doa dulu. Kita juga mau doa buat teman-teman yang berulang tahun. Ya, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat teman-teman yang berulang tahun Tuhan. Ada Yohan, Axel dan Richard Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengaruniakan banyak berkat kepada mereka Tuhan. Supaya mereka juga dapat berumur panjang. Mereka selalu semakin setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, yang percaya Allah kita baik bisa lambaikan tangannya. Gasken. Yo, pada bisa lagu ini ya teman-teman ya. Katakan sama-sama, ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ayo teman-teman yang suka ngerock, ya Allah baik, ya Allah baik, yeah, ya Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Yang suka disco angkat tangannya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah bagi
siapa bagiku. Sama-sama tepuk tangan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Sama-sama nyanyikan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lebih cepat lagi kakak-kakak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lebih cepat lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sama-sama katakan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay, bisa kasih kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang percaya Allah kita Allah yang dahsyat? Bisa lambaikan tangan semua adik-adik. Gak usah malu, gak usah sungkan sama papa mama di samping. Mari kita mau tetap muliakan Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, sama Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Pada bisa lagunya ya teman-teman ya. Mari kita mau sama-sama tinggikan Tuhan lebih lagi. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar apa? Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari
namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan, mari suara adik-adik. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat, teman-teman. Shiloh Kids, mari kita persiapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian dan kita mau sama-sama percaya, yuk, hidup kita ini berharga buat Tuhan. Jadi mari teman-teman, kita sama-sama belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, ya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari Shiloh Kids, kita naikkan pujian ini dari awal lagi, ya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari
sama-sama kita naikkan bulu yang terkulai. Oh, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan itu sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah muda takkan dipadamkan, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari Shiloh Kids, angkat suaramu, kita sama-sama katakan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari sama-sama kita naikkan bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, ku sembah. Haleluya, haleluya. Oh, sembah. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Yesus, oh Yesus. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi yuk, dari hati kita yang terdalam. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi, dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami ada di sini, itu semua hanya karena Engkau Tuhan.
Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi guru kami yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ini Tuhan. Dan Engkau juga yang mengurapi setiap kami Tuhan, agar setiap firman yang ditabur bisa tumbuh dan berbuah hidup di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa belajar lebih tentang Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Siloh Kids, selamat pagi semuanya. Kita punya yel-yel nih yang selalu kita yel-yelkan setiap minggu ya. Apa kabar Siloh Kids? Sehat, kuat, diberkati. Jangan gini loh, jangan sehat, kuat. Itu malah TikTok tadi kata Kohawan. Jangan gitu ya. Tapi sehat, kuat, diberkati. Oke. Ya, adik-adik Kak Yosa di sini mau tanya dulu sebelumnya. Siapa yang adik-adik di sini pernah diece atau bahasa Indonesianya diejek? Ada yang pernah? Kayaknya juga banyak ya, rata-rata pernah semua ya. Ada yang dijauhi sama temen suatu ketika, nggak tahu kok tiba-tiba aku dijauhi ya. Ada yang pernah gitu? Ada juga yang bilang, awas lu nek domongke orang tuane nanti tak antemi gitu. Ada yang gitu, ada yang pernah? Adik-adik di sini mungkin nggak sadar, juga ada yang sudah pernah jadi digituin tapi nggak sadar gitu ya. Tahu-tahu kok sedih, aku kok diejek gini ya. Kak Yosa pun juga pernah diejek gembrat gitu, Kak Yosa pernah. Terus Kak Yosa sedih gitu. Nah itu toh adik-adik, itu namanya kalau bahasa sekarang itu bahasa kerennya itu namanya bully. Jadi kalau yang diejek, sukanya dijauhi, kemudian suka dimusuhi, padahal nggak salah apa-apa, itu namanya dibully. Lah bully itu apa? Bully itu dari bahasa Inggris adik-adik. Jadi kalau adik-adik yang masih TK belajar 1, 2, 3. Nah bully itu bahasa Inggrisnya dari ditindas. Nah, mungkin adik-adik juga nggak mudeng ditindas itu apa. Ya makanya simpelnya itu kalau dibully itu diejek, suka dipojokin, disendiriin gitu. Itu kerennya sekarang dibully. Nah ternyata bully itu bukan cuma di sekolah loh adik-adik. Bully itu bisa juga di lingkungan sekitar rumah kita sama mungkin teman-teman kita yang di rumah. Dan bisa juga loh, bully itu bisa terjadi di gereja. Wow, tapi Kak Yosa yakin anak-anak Siloh Kids nggak ada yang dibully di sini. Nggak ada juga apalagi yang membuli. Pasti anak-anak di Siloh Kids ada anak-anak yang luar biasa, anak Tuhan. Jadi nggak ada yang dibully, nggak ada yang membuli. Tepuk tangan buat anak-anak Siloh Kids. Belum kedengeran suaranya. Oke sip, baru kedengeran suaranya. Oke, ya ternyata bully itu bisa ada di mana-mana. Nah, jadi di Alkitab pun itu juga ada loh adik-adik yang dibully. Nah, siapa ya kira-kira orangnya? Dia itu clue pertama. Dia itu dibully sama kakak-kakaknya. Nah, siapa ya kira-kira? Belum jelas Kak Yosa, oke tak tambah lagi clue-nya. Yang kedua, dia itu mau dibuang ke sumur. Siapa? Yunus bukan, Yunus itu perut ikan, bukan sumur. Siapa ya kira-kira ya? Inisialnya Y. Huruf Y. Ada yang tahu? Yosa bukan, itu nama saya. Beda lagi. Siapa? Ini kita munculin hurufnya ya. Y. U. S. U. F. Yusuf. Betul, namanya adalah Yusuf. Nah adik-adik tahu ya ceritanya Yusuf itu suka dari yang tadinya anaknya Yakub yang suka ngembala domba. Sekarang jadi raja di Mesir gitu. Nah tapi sebelum jadi raja, adik-adik tahu kan ceritanya? Nah kalau ada yang lupa, kita nonton aja ya videonya ya. Kita lihat videonya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf
dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Wow, keren videonya. Walaupun videonya keren, tapi kasihan ya Yusuf. Yusuf itu sama kakak-kakaknya dibuang ke sumur. Pertamanya itu ya disayangi sama ayahnya gitu. Sampai dibuatin jubah, sampai pokoknya anak yang paling disayang. Kemudian kakak-kakaknya iri jadi dibenci. Wah, karena dia dikasih hal-hal yang spesial sementara kakak-kakaknya enggak. Nah, tapi setelah karena iri itu, kakak-kakaknya tuh jadi bully atau menindas Yusuf gitu. Nah tadi yang seperti Kak Yosa katakan di awal, bulinya itu keterlaluan adik-adik sampai mau dibuang ke sumur. Nah ternyata bukan cuma dibuang ke sumur, sebelum dibuang ke sumur, kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 4. Yuk kita buka bersama di Alkitab ya. Kejadian itu di Perjanjian Lama ya adik-adik.
Kejadian 37 ayat yang keempat. Kita baca bersama, kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, kalau adik-adik lihat tadi, saudara-saudaranya itu benci sama Yusuf. Padahal Yusuf salah enggak? Oh, Yusuf enggak salah. Yusuf itu dia malah berbakti pada ayahnya, suruh ngembalain domba ya dia nganut, enggak pernah neko-neko. Tapi malah dibenci. Juga Yusuf itu gimana ya, kayak disingkirin sama kakak-kakaknya. Padahal Yusuf enggak salah. Kakak-kakaknya enggak ada yang mau nyapa dia. Kalau ditanya, Kak sudah makan, mungkin kakaknya jawab, opo toh takon-takon, opo urusanmu gitu, mungkin ya, mah nyengal gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk bullying atau penindasan yang tadi Kak Yosa bilang. Tapi Yusuf ini sebenarnya nggak punya salah apa-apa ya, kalau dipikir-pikir ya. Kok bisa digituin, kenapa ya? Nah, ini adik-adik yang penting. Yusuf itu walaupun ditindas oleh kakak-kakaknya, walaupun dibully, dijauhin kakak-kakaknya, Yusuf satu, nggak pernah melawan kakak-kakaknya. Yusuf selalu sabar, nggak pernah awas yo, titeni yo, gitu, enggak. Yusuf selalu nerima itu. Dan Yusuf nggak pernah benci kakak-kakaknya. Terbukti waktu Yusuf jadi raja di Mesir, apakah kakak-kakaknya dihukum? Oh enggak. Ternyata waktu di Mesir, Yusuf malah ngasih gandum itu lebih banyak. Jadi diperlakukan spesial karena mereka saudara-saudaranya. Dan Yusuf terbukti tidak pernah dendam sama kakak-kakaknya. Nah, kenapa kok Yusuf bisa tidak sakit hati ya, padahal sudah sampai dibuang sumur, bahkan sampai dijual jadi budak, jadi pembantu. Tapi kok Yusuf nggak sakit hati ya, Yusuf tetap sabar terus. Ternyata Yusuf punya satu prinsip adik-adik di dalam hatinya. Kalau Yusuf itu, karena Yusuf tahu kalau Yusuf itu berharga di mata Allah. Tadi kita sudah nyanyi, hidupku berharga bagi Allah. Itu juga ada di hati Yusuf. Jadi Yusuf itu di dalam pikirannya itu selalu, aku itu berharga loh di mata Tuhan. Jadi Yusuf gak perlu dengerin kata-kata kakaknya, karena aku punya Allah yang anggap aku berharga gitu. Jadi Yusuf itu punya pikiran yang gimana ya, yang jadi Tuhan, jadi dia selalu disayang Tuhan, jadi dia selalu bersyukur, gak pernah kalau sekarang tuh tertoksik gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh enggak pernah jadi kecampur pikirannya sama pikiran musuhan sama kakaknya gitu. Tapi Yusuf selalu menerima itu dan selalu bersyukur karena dia tahu bahwa dia berharga di mata Tuhan. Nah, gini adik-adik. Jadi Tuhan itu pengen apa yang terjadi di Yusuf itu, apa yang Yusuf punya hati itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan ingin kita punya hati yang sama dengan Yusuf, yang selalu menganggap kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi kita punya percaya diri. Nah, kalau kita sudah nanemin satu hal bahwa aku ini berharga di mata Tuhan, maka kita pasti akan mengampuni orang lain. Yang tadinya suka ngejek kita, yang suka ngecek-ngecek kita, yang suka mungkin mukuli kita, yang suka ngancem kita. Jadi kita sudah nggak peduli lagi karena kita sudah dengar suara Tuhan bahwa Tuhan bilang kalau hidup kita itu berharga. Nah, kok Yosa itu dari tadi kok ngomong berharga terus, itu mana buktinya mana? Ya kita mau buka di ayat di Alkitab. Kita mau baca di Yesaya 43 ayat 4a. Oke. Ya, yang belum tahu Yesaya itu ada di kejadian perjanjian lama setelah Kidung Agung. Oke. Udah ketemu semua? Yang mau baca di layar boleh, tapi kalau mau yang buka Alkitab lebih bagus itu. Kita mau baca bersamanya di Yesaya 43 ayat 4a. Kita baca bersama 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku
dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Loh, terbukti ya, ternyata Tuhan pun bilang gitu. Dan Tuhan bilang, di mataku engkau itu berharga. Aku mengasihi engkau. Jadi kalau teman-teman kita bilang, wah kamu itu keriting, wah kamu itu gembrot kayak aku gitu ya. Dibilang gembrot, itu enggak apa-apa. Kan aku berharga di mata Tuhan. Ah kamu itu pendek, ah kamu itu bla 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 macem-macem. Yang kadang buat hati kita itu, aku kok gini ya Tuhan, jadi kita rendah diri. Tapi ingat satu hal, aku ini berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang sendiri nih di Yesaya. Nanti kalau ada temennya yang bilang, mana buktinya? Buka ini di Yesaya 43 ayat 4a. Aku itu berharga di mata Tuhan. Kamu gak percaya. Oh ternyata keren ya ayat Alkitab ini ya. Nah Kak Yosa tuh juga pernah, kalau Kak Yosa mau cerita. Dulu Kak Yosa waktu pernah ikut lomba, Kak Yosa itu orang satu-satunya anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus. Yang lainnya mereka gak percaya sama Tuhan Yesus. Kemudian Kak Yosa dibilang gini, itu sama orang Kristen itu sama orang Kristen. Oh ini toh isinya tas orang Kristen tuh kayak gini. Pikirnya Mas Yosa, halah kenapa toh kok kayak gini aja. Kok semang diomongin gitu. Tapi setelah melihat ayat ini Kak Yosa jadi percaya kalau aku ini berharga di mata Tuhan. Orang mau bilang apa? Terserah. Yang penting aku sama Tuhan itu hubungannya tetap top. Gitu ya. Walaupun teman-teman bilang kamu itu gak ada apa-apa nih. Jangan main-main. Aku itu berharga loh. Gitu. Bilang di hati aja ya, gak usah nantang-nantang. Nanti sana marah-marah juga. Kita yang penting tetap sabar, tetap mengampuni. Gitu. Oke? Ya. Kak Yosa di sini punya permainan. Jadi adik-adik di sini bisa lihat di layar. Di layar sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak, 9 kartu kotak ya. Adik-adik bisa lihat dan setiap kotak ada angkanya. Nah permainannya gampang, adik-adik yang masih kecil-kecil, yang masih TK, kalau belum paham, belum bisa berhitung nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa nanti didamping orang tuanya atau nggak usah ikut dulu nggak apa-apa. Nah buat adik-adik yang bisa, ikuti ya peraturannya ya. Ditunjuk, nanti jari adik-adik ditempelin di angka yang adik-adik mau pilih. Nanti Kak Yosa akan kasih waktu adik buat milih angka berapa gitu ya. Nanti disentuh di situ. Nah peraturannya adik-adik bisa bergeraknya atas, bawah, kanan, kiri. Jadi adik-adik nanti ngikuti Kak Yosa, misalnya 5 langkah, adik-adik bisa jalan 5 langkah. Jadi misalnya Kak Yosa bilang 3 langkah, 1, 2, 3. Oke 3 langkah gitu. Adik-adik juga bisa, misalnya Kak Yosa bilang 5 langkah, adik-adik juga bisa gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya jadi adik-adik enggak bisa juga balik lagi gitu ya. Nah yang adik-adik enggak boleh adalah kalau misalnya gini. 1, 2, 3, 4. Nah gitu enggak boleh ya, enggak boleh diagonal ya. Adik-adik harus atas ke bawah. Oke. Kita akan mulai permainannya. Dari 4 angka ini ada angka 2, 4, 6, 8. Silahkan adik-adik pilih, tunjuk. Boleh disentuh, boleh enggak apa-apa. Kalau yang pakai HP touchscreen nanti kalau disentuh takutnya malah keluar. Ya sudah agak ngambang aja tangannya, jangan sampai nempel. Yang mungkin yang mau di TV kalau mau disentuh boleh. Silahkan pilih angka-angka yang nonjol ini. Pilih satu aja. 2, 4, 6 atau 8 ini. Udah oke. Kak Yosa mau kasih aba-aba. Jadi kita berjalan langkahnya sesuai aba-aba Kak Yosa ya. Yang pertama, kita mau bergerak 4 langkah ya, bebas atas kanan kiri bawah 4 langkah, tapi nggak boleh diagonal. Kita mau bergerak 4 langkah. Siap semua? Udah dipilih angkanya anteng di situ, kita bergerak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Oke, stop di situ, tangannya jangan bergerak. Kak Yosa yakin pasti kalian nggak milih angka nomor 9. Jadi Kak Yosa buang angka nomor 9. Oke, sisanya kita mau bergerak lagi 5 langkah ya adik-adik. Siap?
1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop di situ, jarinya jangan kemana-mana. Dah. Oke, pasti kalian nggak pilih ini ya, pasti nggak ada yang milih di angka 6, jadi angka 6 Kak Yosa buang. Oke, sekarang kita mau bergerak 2 langkah. Sudah siap semua? Kita bergerak ya. 1, 2. Stop di situ, jangan bergerak tangannya. Pasti adik-adik nggak milih angka 8 ya. Oke, Kak Yosa buang dulu angka 8. Wush. Kita mau bergerak 3 langkah. Sesuai apa Kak Yosa ya. Kita mulai 1, 2, 3. Stop di situ, tangannya jangan berubah-ubah, pindah-pindah. Kita mau keluarkan dulu, karena saya yakin nggak ada yang milih angka 3 sama 7, jarinya nggak ada yang di situ. Kak Yosa buang angka 3 dan 7. Wush. Oke, kita mau gerak 3 langkah lagi. 3 langkah, sudah siap semua, kita bergerak ya. 1, 2, 3. Oke, di sini nggak ada yang milih nomor 2. Kak Yosa buat. Oke. Kita mau bergerak 1 langkah. Kita mulai 1. Kak Yosa buang angka 1 dan 5. Dan pasti adik-adik milihnya di angka 4. Ya toh? Nah, bisa sama semua toh. Di rumah pilihnya 4 semua, Kak Yosa tahu toh. Wah, keren kan? Tapi yang paling penting bukan tahu angka 4-nya. Coba kita balik kartunya apa ya? Wow, apa tulisannya adik-adik? Aku berharga di mata Tuhan. Betul adik-adik. Ini ayat ini juga tertulis di Alkitab bahwa aku berharga di mata Tuhan. Kita mau sama-sama katakan kalau aku berharga di mata Tuhan. Siap? 1, 2, 3. Aku berharga di mata Tuhan. Nah, kita mau ganti kata akunya, diganti nama kalian ya. Kita mau ngomong bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yosa berharga di mata Tuhan. Kurang keras adik-adik. Kita mau sama-sama katakan lebih keras lagi supaya firman ini tertanam di hati kita. Oke, siap? 1, 2, 3. Yosa berharga di mata Tuhan. Wow. Betul adik-adik. Keren ya. Ternyata kita itu semuanya tujuannya sama loh. Bahwa memang kita itu dari awal, kita itu berharga di mata Tuhan. Permainan ini cuma permainan ya adik-adik. Jangan nanti kalau misalnya yang dapat hasilnya beda, misalnya hasilnya nggak sama teman yang lain, wah berarti aku nggak berharga. Enggak, itu cuma permainan. Mungkin tadi adik-adik waktu ngikutin ini, ada yang nggak dengerin dengan teliti gitu, mungkin ada yang salah gitu. Nah jadi nggak begitu penting ini game. Cuma ada yang penting bahwa satu hal yang harus ditanamkan di dalam diri adik-adik, bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Nah dari permainan ini kita mau belajar bahwa apapun yang teman-teman katakan, apapun yang teman-teman kita katakan, siapapun, bukan cuma teman-teman, mungkin ada keluarga kita juga yang mengatakan kita itu enggak ada apa-apanya. Tuhan itu sudah ciptakan kita dari awal, itu bahwa kita itu berharga. Permainan tadi waktu kita jalan-jalan kemana-mana, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu menggambarkan gimana proses hidup kita, dimana orang-orang itu bicara ke kita. Itu ke kanan, ke kiri, mungkin adik-adik di rumah ada yang ke kanan dulu, ada yang ke atas dulu, ada yang ke kiri dulu, ada yang ke bawah dulu. Gitu ya. Tapi semuanya endingnya satu, di angka 4. Dan kalau dibuka angka 4-nya itu tulisannya apa? Aku berharga di mata Tuhan. Nah, itu yang Tuhan sampaikan buat setiap hati kita. Nah, tapi adik-adik ternyata itu sebelum kita selesai, Kak Yosa mau ingetin buat adik-adik, ternyata kalau bullying itu nggak cuma lewat mulut. Emang sih paling sakit itu kadang mulut, kadang tuh nyekit gitu ya. Kalau di hati itu sampai, wah bikin aku sedih.
Tapi ada yang juga sampai kekerasan adik-adik. Kekerasan itu gimana? Artinya dia sampai berkelahi. Mungkin ada yang dipukul, ada yang dicekek gitu ya. Mungkin karena sama ngancem gitu ya, sama ngancem awas nek omong ke orang tuane nanti gitu. Nah kalau sampai kayak gitu, adik-adik harus lapor ke orang tua. Jangan diem aja, karena itu sudah berbahaya adik-adik. Jadi adik-adik harus bilang ke mama, papa, sesuai dengan keadaan yang ada. Jangan terus ditambah-tambahi, jangan terus lebih-lebihkan gitu. Tapi sesuai, bilang aja sesuai apa keadaan yang ada. Nah, tapi satu hal adik-adik, ketika kita menyampaikan ke orang tua, hati kita nggak boleh penuh dengan amarah. Kita harus tetap mengampuni, kita tetap harus mengasihi teman-teman kita. Siapapun yang merendahin kita, yang membuli kita tetap harus mengampuni. Kemudian, walaupun Tuhan nggak suka ya kalau sama orang-orang yang membuli kita, gitu ya. Nah jadi kalau adik-adik di sini nggak suka dibully, nggak suka diejek, nggak suka diancam-ancam, oleh sebab itu anak-anak Tuhan nggak boleh malah jadi yang membuli gitu ya. Jadi kita harus menjadi berkat. Kalau ada teman-teman yang dibully, justru kita malah merangkul mereka. Jangan malah tambah ikut-ikut, tapi kita malah merangkul mereka supaya dia tahu bahwa dia itu juga berharga di mata Tuhan. Kak Yosa nggak akan panjangkan firman Tuhan kali ini, tapi sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian seperti wanita yang mengurapi Yesus waktu dia sakit pendarahan. Dia merasa sedih, dia merasa orang rendah, tapi Tuhan tetap ambil dia, Tuhan tetap sembuhkan dia. Kita mau angkat pujian ini, kita mau sama-sama imani firman ini, kita mau sama-sama tanamkan firman ini dan lakukan. Dan kita akan angkat pujian ini. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kita mau angkat pujian ini, mari kita nyanyikan bersama seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, aku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu.
ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk mengerti pesan-Mu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami mau mengerti bahwa kami ini berharga di mata-Mu Tuhan. Banyak teman-teman yang berkata bahwa aku ini gak ada apa-apanya. Tapi mulai detik ini Tuhan, aku mau katakan bahwa aku berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang berkata bahwa kami ini berharga di setiap kelemahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap pribadi kami punya kelemahan masing-masing Tuhan. Tapi kami tahu juga Tuhan, bahwa Engkau selalu mengampuni kelemahan kami Tuhan. Engkau tetap katakan bahwa kami ini berharga Tuhan, tanpa terkecuali. Dimanapun kami berada Tuhan, di dalam keluarga apapun, Engkau tetap katakan bahwa kami berharga Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, agar kami seperti Yusuf Tuhan, punya hati yang sabar, punya hati yang mengampuni, kepada semua orang yang telah menyakiti hati kami Tuhan. Terlebih Tuhan yang membuli kami, menjauhi kami, bahkan sampai mengancam kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami mau ampuni, kami mau mengasihi Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, untuk selalu mengasihi sesama kami Tuhan. Beri kekuatan kami, beri kepercayaan diri kami, sehingga kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang kudus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik firman-Nya? Sangat memberkati kita kan? Hidup kita ini berharga loh di mata Tuhan. Jadi jangan ada di antara kita yang minder lagi gitu ya. Teman-teman semua Shiloh Kids kalian luar biasa. Jangan lupa kita akan tetap ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Jadi sampai jumpa minggu depan di channel YouTube yang sama, di jam yang sama. Dadah, God bless.